Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Aminul Firdaus, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Ponorogo, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menjelaskan atau saya akan mempresentasikan tentang terjemahan kitab Rahmatan lil Alamin Muhammad Rasulullah, ya, karya Said bin Ali pada bab 18 dan juga bab 19 pada mata kuliah pengembangan desain kurikulum PAI multikultural. Pada bab 18 ini kita akan bahas tentang mukjizatnya dan bukti-bukti kenabiannya. Jenis tanda, ya. Jadi mukjizat itu adalah tanda yang diterima oleh beberapa rasul, dan ini yaitu mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad, ya. Dan ini kita akan membahas tentang beberapa mukjizat yang pernah ada. Yang pertama itu mukjizat yang telah berlalu atau dulu mukjizat ini telah diterima oleh nabi tersebut, ya. Yang pertama itu mukjizat Nabi Isa, ya. Mukjizat Nabi Isa ini yaitu mukjizat Nabi Musa, yaitu mempunyai sebuah kitab, yaitu kitab Taurat, ya. Itu Taurat sebagai pedoman dan juga kewajiban saat penyerahan. Jadi kitab Taurat ini menjadi pedoman Nabi Musa dalam menjalankan perintah Allah dan juga dalam berdakwah. Dan juga ada mukjizat lain selain kitab Taurat, yaitu Nabi Musa seperti bisa membelah laut, dan juga mukjizat di depan Fir'aun, yaitu bisa tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada mukjizat Nabi Isa, yaitu Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang serius, ya. Bisa menyembuhkan penyakit buta dan juga lepra, dan juga bahkan bisa membangkitkan orang mati. Dan mukjizat dalam keberadaan yaitu Nabi Isa ini bisa lahir tanpa seorang ayah. Jadi Nabi Isa ini tidak memiliki seorang ayah. Itu menandakan bahwa Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah, ya. Seorang anak bisa lahir hanya dari rahim ibunya tanpa memiliki seorang ayah. Dan juga berbicara dalam buayan, yaitu bisa berbicara ketika masih bayi, ya. Karena kan rata-rata seseorang manusia itu bisa berbicara ketika umur 1 tahun atau 2 tahun, itu pun masih belum terlalu jelas. Tapi Nabi Isa sudah bisa berbicara ketika dia masih bayi. Dan tanda-tanda yang masih ada atau mukjizat yang masih ada saat ini yaitu Al-Quran, di mana Al-Quran itu kitab umat Islam, ya. Dan itu masih asli dan tidak ada perubahan dari zaman dahulu hingga sekarang. Dan juga Al-Quran sebagai pertahanan terhadap kritikan-kritikan, ya. Soalnya itu tidak pernah direvisi, karena itu kalamullah, bukan kalamul insan, ya. Terus yang kedua itu ilmu dan keimanan pengikutnya. Contoh ilmiahnya itu kesenjangan antara sains dan agama, dan juga penemuan yang menguatkan Al-Quran, yaitu dimana ada beberapa kesenjangan antara sains dan agama, dan juga penemuan yang menguatkan Al-Quran. Selanjutnya poin-poin bukti pembuktian mukjizat dan bukti kenabian Nabi Muhammad, ya. Yang pertama yaitu pengertian mukjizat itu membuat lawan tak mampu, dan istilah itu perkara yang luar biasa, ya. Yaitu perkara yang luar biasa itu yaitu mukjizat itu hanya dimiliki atau hanya diperoleh oleh segelintir orang tertentu saja, ya. Pertama itu mukjizat Al-Quran, ya. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang sampai saat ini kita masih bisa menerima dan bisa mengamalkannya, ya. Mukjizat dalam konteks sejarah yaitu sesuai dengan peristiwa sejarah, ya.
Itu Al-Quran itu selain sebagai pedoman, itu juga sebagai sejarah kisah-kisah terdahulu, di mana kita belum ada, seperti kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, itu semua dijelaskan di Al-Quran, ya. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kejadian-kejadian di masa lampau, ya. Transformasi sosial, perubahan kehidupan masyarakat dan kesejahteraan yang dihasilkan, ya. Perubahan kehidupan masyarakat zaman dahulu sebelum ada Islam itu di masa jahiliyah, di mana mereka masih menyembah berhala. Nah, sehingga habis itu turunlah Al-Quran, atau diangkatlah Nabi Muhammad menjadi Rasul, di mana beliau sedikit-sedikit berdakwah, sehingga banyak yang mulai mengikuti ajarannya hingga saat ini. Terus pengaruh Al-Quran dalam kehidupan itu sangat besar, ya. Yang pertama itu menjadi pedoman hidup, di mana seorang muslim itu jika ingin hidupnya selamat dunia akhirat harus berpedoman kepada Al-Quran, di mana di situ ada etika dan moral, ada hukum dan juga ada peraturan. Bagaimana peraturan menjadi seorang muslim, apa saja hukum-hukum yang harus kita teladani, apa saja yang tidak boleh kita lakukan, perintah-perintah apa saja, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua itu ketahanan mental, ya, kepastian dalam keyakinan, di mana ketika kita mempelajari Al-Quran, kita dapat yakin bahwa Allah sangat hebat, bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar, ya. Terus juga ketentraman pikiran, di mana setelah kita mempelajari Al-Quran atau setelah kita membaca Al-Quran, hati kita menjadi tentram. Barang siapa yang membaca Al-Quran atau mengamalkannya, maka dia akan selamat, pikirannya akan tenang, ya, seperti itu. Terus Al-Quran juga bisa menjadi tantangan bagi manusia, ya, seperti panggilan untuk menghafal atau tantangan untuk menghafal, ya. Itu seperti kesulitan bagi pesaing, penghargaan bagi penghafal, ya. Dimana adanya beberapa hafiz atau hafizoh itu yang menghafal Al-Quran itu bukan gara-gara ingin mencari ridha Allah, tapi ingin mendapatkan ketenaran dunia. Itu jangan sampai kita seperti itu. Terus juga pengujian ilmiah, ya, dimana penemuan atau apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu mulai terbukti, mulai terkuak akhir-akhir ini, seperti ada sungai di dalam laut, terus ada air laut yang terbelah, seperti itu, ya. Terus pembuktian yang kedua itu sisi mukjizat Al-Quran, ya, yaitu ada keindahan bahasa dan kefasihan, di mana Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab yang sangat indah, pelafatannya, diksinya sangat indah, ya. Dan dimana itu sangat jelas bahwa itu karya Allah. Seorang manusia tidak akan mungkin bisa membuat kata-kata atau bahasa yang sangat indah seperti Al-Quran. Terus juga ada pemberitaan hal-hal gaib, ya, seperti kejadian di masa lalu ketika Nabi Adam masih di mana, surga, terus akhirnya turun ke bumi. Terus juga ada realitas masa kini dan juga proyeksi masa depan. Nah, kalau realitas masa kini itu yang sekarang kita kerjakan atau sekarang kita alami. Kalau proyeksi masa depan yaitu nanti di akhirat seperti apa, terus nanti ketika di alam kubur seperti apa, jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti apa, ada penimbangan amal dan dosa itu seperti apa. Semua itu dijelaskan di dalam Al-Quran, sehingga kita walaupun kita belum melakukannya, kita bisa mengetahui agar kita bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Juga ada keajaiban di bidang syariat, yaitu petunjuk untuk kehidupan sehari-hari, dimana pagi hari kita harus bangun subuh untuk sholat subuh, habis itu siang sholat zuhur, terus juga muamalah bainan nas gimana, perintah untuk mencari nafkah, perintah untuk belajar, kesesuaian dengan fitrah manusia, di mana fitrah manusia itu sebagai makhluk hidup dan juga makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, kita harus bergaul pada tetangga kita,
pada sesama, kita saling membutuhkan, saling tolong menolong seperti itu. Terus mukjizat ilmiah modern hubungan dengan ilmu pengetahuan seperti ilmu falak itu juga ada di Al-Qur'an, dan ilmu-ilmu sastra, karena Al-Qur'an bahasanya sangat indah sehingga bisa masuk kepada ilmu sastra dan bahasa. Penjelasannya sangat memukau. Itu penjelasan tentang ilmu pengetahuan dalam Al-Qur'an itu sangat baik dan sangat jelas. Terus dampak mujizat Al-Quran, keimanan masyarakat menjadi meningkat karena kita bisa mempelajarinya dan juga membacanya, menghafalnya setiap hari, dan juga perubahan sosial budaya. Nah, ini sangat berpengaruh pada kehidupan kita saat ini. Terus ada poin pembuktian lainnya, yaitu poin ketiga, yaitu mukjizat iman dan akhlak Nabi Muhammad, ya. Keteladanan dalam akhlak, ya, kesabaran dan pengampunan, keadilan, kejujuran. Nabi Muhammad itu adalah panutan umat manusia, di mana beliau memiliki kesabaran yang luar biasa dan juga maha pengampun. Contohnya Nabi pernah dilempari kotoran hewan ketika sebelum berangkat ke masjid. Setiap hari sebelum berangkat ke masjid dilempari kotoran, dan pada suatu hari orang yang melempar itu tidak melempar lagi. Nabi bertanya, kemana dia? Ternyata dia sakit. Dan apa yang Rasul lakukan? Beliau menjenguknya. Betapa lapang hati Rasulullah yang mengampuni orang lain yang sudah memperlakukannya sangat tidak manusiawi, tapi beliau balas dengan sangat rendah hati dan juga keadilan dan juga kejujuran. Ya, Nabi itu tidak pernah berbohong, ya. Tidak seperti manusia-manusia seperti kita ini yang tidak luput dari bohong dan juga dusta. Dan juga pengaruh terhadap pengikut, transformasi karakternya yang tantang, menerah, baik hati, pekerja keras, dan juga persebaran Islam dengan damai. Islam adalah agama yang damai dan juga mengacu pada perdamaian. Poin keempat yaitu mukjizat sejarah keberhasilan dakwah. Itu metode penyampaiannya seperti yang pertama, secara diam-diam, habis itu terang benderang, habis itu dengan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi sampai sekarang ini. Dan juga dulu ada yang namanya perang Ghazwah dan juga Suriah, di mana umat Islam berperang melawan kaum Quraisy. Kita tidak melakukannya, tapi kita mengetahui karena kan ada Al-Quran yang menjelaskan kejadian-kejadian tersebut. Yang kelima yaitu mukjizat dalam doa yang terkabul, kejadian yang luar nalar, peristiwa penting dalam sejarah, di mana dalam Al-Quran ini juga terdapat doa-doa yang sangat baik jika kita panjatkan atau kita baca pada kehidupan kita. Terus yang keenam itu mukjizat lingkungan, itu perubahan alam, hujan adalah berkah, suburan tanah, fenomena alam yaitu pelangi dan keindahan alam, pengetahuan melalui peringatan melalui alam, itu semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Terus kita masuk ke bab 19, yaitu universalitas risalahnya ada pada jin dan manusia. Ya. Universalitas risalah Nabi Muhammad kepada jin dan manusia. Pokok utamanya itu keimanan terhadap risalah Nabi Muhammad dan keyakinan sebagai utusan Allah dan kewajiban mengikuti beliau. Di mana kita sebagai seorang muslim harus iman pada Nabi Muhammad dan risalahnya, dan juga meyakini bahwa Nabi Muhammad itu yaitu utusan Allah, karena itu termasuk dalam salah satu syahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Dan juga kewajiban mengikuti beliau, karena ini termasuk kepada rukun iman, yaitu iman kepada rasul Allah, salah satunya kepada Nabi Muhammad SAW.
tanggung jawab nabi dan umat ya, perjanjian para nabi. Nah, di mana ada tugas dari Allah yang diberikan pada nabi seperti berdakwah dan juga yang lain-lain. Juga kewajiban umat Islam untuk membantu dan juga percaya kepada nabi. Terus kategori penolakan dengan keyakinan usul Allah, penolakan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ajaran Nabi Muhammad ya. Ajaran Nabi Muhammad itu kenabian ini sangat universal. Pengiriman surat dan utusan dan bertentangan dengan kaum musyrikin ya. Jadi ajaran Nabi Muhammad ini sangat baik ya, sangat damai, sangat cinta damai, sangat kalem. Yang dimana itu untuk kepentingan umat Islam itu sendiri, dimana itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari dari dulu hingga sekarang. Terus juga ada mukjizat Al-Quran, ya itu dimana kitab suci umat manusia dari yang pertama surat Al-Fatihah sampai terakhir surat An-Nas. Terus juga isi Al-Quran itu menegaskan risalah untuk semua umat, menyampaikan kepada berbagai komunitas kewajiban mengikuti ajaran Al-Quran ya. Semua yang ada di Al-Quran harus kita imani dan kita pedomani, tidak boleh kita langgar. Kesimpulannya, kenyataan risalahnya sangat universal, penitipan wahyu dan sumber syariat, tanggung jawab individu dan untuk beriman atau ingkar ya. Jadi kesimpulannya kita sebagai umat muslim harus percaya kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah ya, Nabi akhir zaman, Nabi umat Islam, di mana beliau adalah panutan kita, suri tauladan kita, dan juga kita mengharapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Semoga kita diberikan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin ya. Mungkin sekian sedikit presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.